Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Roza Anwar Nurmaningsi dengan NIM 304224042. Nah, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil mind mapping saya yang telah saya buat ya guys ya. Ini tugas sejarah peradaban Islam. Mari kita lihat mind mapping kita. Saya maksudnya. Nah guys, jadi tugas SPI kali ini tuh menjelaskan hasil dari mind mapping yang kita buat. Nah, di sini tuh kita ada dua tugas, yaitu menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Ada dua, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang telah saya buat mind mapnya gitu loh guys. Oke, lanjut aja. Beliau yaitu Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi. Beliau lahir di Mekah. Nama ayah beliau yaitu Abu Thalib, sedangkan nama ibunya yaitu Fatimah binti As'ad. Istrinya itu sebenarnya ada berapa lupa guys, tapi yang saya catat di mind mapping yaitu Fatimah. Nah, Fatimah itu adalah salah satu putri dari Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut ya ke subbab selanjutnya, yaitu sejarah masuknya Islam seorang Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu tuh Rasulullah dengan Khadijah itu sedang melaksanakan sholat. Nah, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib tuh melihat Rasulullah dengan Khadijah sholat. Beliau terheran-heran. Mungkin ya guys ya, di pikiran Ali bin Abi Thalib, kok sholat, kenapa gitu kan. Nah, beliau terheran-heran. Lalu beliau nanya tuh kan ke Rasulullah, nanya kok sholat Rasulullah kayak gitu. Terus dijelaskan sama Rasulullah, dan lalu diajaklah Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah masuk Islam. Seperti itu guys. Nah guys, setelah beliau masuk Islam, sekarang kita akan membahas tentang karakternya beliau. Nah, beliau itu orang yang rela berkorban demi sebuah kebenaran gitu guys. Jadi kalau ada beliau itu rela melakukan apapun demi suatu kebenaran. Nah guys, setelah membahas tentang beliau masuknya Islam, sekarang kita akan membahas tentang karakter beliau. Nah, beliau yaitu Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang rela berkorban demi sebuah kebenaran gitu guys. Gitu kan. Nah, selain itu, beliau juga seorang yang pemberani. Nah, selain pemberani juga dapat dipercaya guys, gitu. Gak kayak cowok-cowok zaman sekarang gak dapat dipercaya kan. Terus dia juga sederhana, ya Allah, Masya Allah sekali sederhana guys. Terus dia juga memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, seperti itu guys. Nah guys, setelah membahas beliau masuknya Islam, lalu karakter beliau, nah sekarang membahas kehalifahannya beliau. Beliau yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat guys, yaitu khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kan Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu memerintah selama 5 tahun, dari tahun 35 Hijriyah sampai 40 Hijriyah, sampai beliau wafat gitu. Setelah membahas masuk Islam, karakter, menjadi khalifah, lalu kontribusi apa sih yang itu guys, kontribusi itu kayak pencapaian gitu. Apa sih yang dilakukan Ali bin Abi Thalib pada masa kekhalifahannya gitu guys. Nah, Ali bin Abi Thalib itu beliau itu selama menjabat dia mencapai, yaitu pencapaiannya yaitu
beliau mengganti pejabat yang kurang cakap gitu. Kayak pejabat sekarang kan guys, pejabat sekarang kan tahu sendiri kan kayak apa gitu. Lalu yang kedua yaitu membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Yang ketiga yaitu bidang pembangunan, beliau membangun seperti itu guys. Yang keempat yaitu memajukan bidang ilmu bahasa seperti itu. Nah, setelah membahas masuk Islam, karakter, menjadi khalifah, lalu kontribusinya atau pencapaiannya, kita masuk yang terakhir yaitu wafatnya beliau. Ya Allah, beliau tuh wafat pada umur 62 atau 63 gitu guys, tahun. Beliau tuh wafat setelah 2 hari beliau kepalanya dipukul sama Ibnu Muljam oleh pedang yang sudah dilapisi oleh racun gitu guys. Gitu. Ibnu Muljam gitu kan. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Nah, jadi kan dia masa khalifahnya dia tuh 5 tahun dari tahun 35 Hijriah sampai beliau wafat. Nah, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah seperti itu guys. Nah guys, setelah membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Utsman bin Affan. Langsung saja ya guys. Utsman bin Affan yang bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, beliau itu lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, yaitu Jazirah Arab. Beliau itu dijuluki Dzunnurain, yang berarti pemilik 2 cahaya. Karena apa guys? Nah, beliau itu kenapa disebut seperti itu? Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah, seperti itu guys. Nah, kita langsung lanjut masuk bab selanjutnya, yaitu beliau masuknya Islam. Nah, sejarah masuknya Islam seperti itu ya. Sebenarnya tuh banyak versi-versi beliau masuknya Islam gitu kan. Nah, di sini tuh versi yang aku baca gitu guys, yang juga yang mau aku terangin gitu kan. Waktu itu beliau itu kan seorang yang berjualan gitu. Nah, waktu itu tuh beliau sedang perjalanan niaga di menyusuri lembah-lembah wilayah seperti Mekah, Irak, Syam seperti itu kan. Nah, waktu itu tuh beliau capek guys, terus istirahat di bawah pohon berteduh. Terus beliau tertidur gitu kan, Nah, waktu tertidur tuh beliau mendengar bahwa ada kabar bahwa Muhammad telah menjadi nabi gitu kan. Waktu itu tuh sebelum perjalanan niaga itu, ada seorang bibi beliau, saya lupa namanya. Beliau itu seorang peramal gitu kan. Dia pernah meramal bahwa suatu hari akan ada nabi yang akan diutus, kayak gitulah intinya guys. Nah, lalu beliau teringat sama perkataan bibinya itu. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya sampailah di Mekah. Di Mekah, beliau Utsman bin Affan ini menemui Abu Bakar gitu. Menemui Abu Bakar, bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya mendengar berita bahwa Muhammad telah menjadi nabi gitu. Dia juga menceritakan apa yang bibinya katakan tentang bakal adanya nabi gitu kan. Lalu Abu Bakar menyuruh Utsman menemui Rasulullah gitu guys, menurut Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajak Utsman bin Affan masuk Islam seperti itu. Nah, setelah masuknya Islam, lalu lanjut karakter beliau itu sifat yang paling menonjol yaitu lemah lembut. Itu yang paling disegani oleh Rasulullah dan malaikat dan kaum-kaumnya. Kayak beliau tuh terlalu lemah lembut gitu guys. Lalu beliau juga orang yang tidak tega ketika ada kaumnya yang kesusahan atau kesulitan. Dia pasti akan membantu gitu guys.
Lalu lanjut kontribusi, yaitu pencapaian beliau selama menjadi khalifah, yaitu beliau membentuk angkatan laut, perluasan wilayah, diperlebar wilayahnya, terus merenovasi Masjid Nabawi dan menyeragamkan Al-Quran gitu. Nah guys, setelah karakter, terus apalagi tadi itu, kita lanjut ke khalifahnya beliau. Beliau yaitu khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau menjabat sebagai khalifah atau kepala pemerintah selama 12 tahun, dari tahun 544 sampai dari tahun 644 sampai 656 gitu guys. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu wafatnya beliau. Nah, waktu itu tuh ada pemberontakan di sekitar rumahnya. Saya kurang tahu motifnya apa gitu. Intinya tuh di situ tuh rumahnya itu dikepung sama pemberontak. Tapi beliau itu berada di kamar, beliau wiritan, sholat seperti itu. Sholat kalau nggak salah guys, maaf ya kalau salah. Terus tuh beliau itu kan dikepung tuh rumahnya, tapi di sekitar rumahnya juga ada kayak yang mengamankan beliau seperti itu. Nah, ada satu orang yaitu Al-Ghafiqi. Beliau menerobos masuk dan menemukan kamar beliau lewat atap gitu guys. Jadi beliau tuh jadi Al-Ghafiqi itu menemukan kamar Utsman bin Affan lewat atap gitu guys. Nah setelah Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap, beliau, penyebab wafatnya itu karena kepalanya dipukul guys sama Al-Ghafiqi gitu. Beliau itu wafat pada tahun 650 seperti itu. Sedih ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya, karena saya hanya manusia biasa yang banyak salahnya juga, nggak sempurna gitu kan. Cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.